Kuliah Kerja Nyata Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2026 yang kami laksanakan di Kelurahan Sungai Lekop merupakan bentuk konkret implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, terkhususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini kami laksanakan bukan hanya sebagai kewajiban akademik, tetapi bentuk ruang pembelajaran sosial yang mempertemukan antara mahasiswa dengan realitas kehidupan masyarakat secara langsung. Sejak awal kedatangan, kami melakukan observasi dan juga diskusi bersama perangkat kelurahan untuk melakukan identifikasi kebutuhan yang paling relevan dan juga berdampak. Dari proses inilah kami mengetahui bahwa Kelurahan Sungai Lekop memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sangat besar. Namun, masih memerlukan penguatan dalam aspek digitalisasi informasi dan juga pengembangan kapasitas UMKM. Maka dari itulah kami berinisiatif untuk dapat merealisasikan program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial, namun terukur dan juga kolaboratif dan pastinya berorientasi pada keberlanjutan. Kelurahan Sungai Lekop terletak di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki dinamika sosial yang aktif serta didukung berbagai fasilitas umum seperti sekolah dasar dan menengah, posyandu, tempat ibadah, dan unit-unit usaha masyarakat. Interaksi masyarakat yang erat menjadi kekuatan utama di wilayah ini. Namun, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, akses terhadap media publikasi resmi, dan strategi promosi usaha masyarakat masih belum optimal. Tantangan ini menjadi peluang bagi kami untuk menghadirkan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Program unggulan pertama adalah workshop dan pendampingan strategi promosi dan branding UMKM. Pada tahap awal, kami melakukan survei dan pendataan terhadap UMKM di sekitar Sungai Lekop. Pendataan ini tidak hanya mencakup jenis usaha, melainkan penerapan promosi, kemasan, serta pemanfaatan media sosial. Kami menemukan bahwa sebagian pelaku usaha belum memiliki identitas visual pada produknya seperti logo atau label yang konsisten. Selain itu, strategi promosi masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan potensi digital secara maksimal. Temuan ini menjadi dasar utama dalam merancang dan membentuk program unggulan pertama kami. Workshop ini dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus diskusi interaktif bagi pelaku UMKM. Sebelum pelaksanaan, kami melakukan pendekatan langsung untuk memastikan kesediaan dan komitmen peserta. Kami mengangkat tema strategi promosi dan branding sebagai upaya pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Dengan harapan, pelaku usaha dapat memahami identitas merek dalam meningkatkan daya saing. Sebelum penyampaian materi, kami membagikan pretest berupa angket untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait branding, pemasaran, dan strategi komunikasi produk. Maka ini penting agar program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat penyuluhan, tetapi memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya identitas visual, desain kemasan, strategi promosi digital, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran. Kegiatan ini dikemas secara dialogis agar peserta dapat berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi. Diskusi yang berlangsung menunjukkan antusiasme peserta dalam mengembangkan usaha secara profesional. Setelah materi dan diskusi selesai, kami melaksanakan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep branding dan promosi. Data pretest dan post-test ini akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari penyusunan artikel ilmiah, sehingga kegiatan ini memiliki kontribusi akademik yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, kami menawarkan pendampingan berupa pembuatan logo, spanduk, dan label produk. Pendampingan ini kami lakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing UMKM. Kami berharap identitas visual yang lebih profesional dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar. Program unggulan selanjutnya adalah pengembangan website kelurahan. Website Kelurahan Sungai Lekop sebelumnya tidak dipublikasikan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan informasi resmi kelurahan sulit dijangkau oleh publik. Melalui koordinasi dengan pihak kelurahan, kami diamanahkan untuk menghidupkan kembali website tersebut agar berfungsi secara optimal. Proses pengembangan dimulai dengan perancangan ulang struktur informasi dan tampilan antarmuka. Kami memastikan website memiliki navigasi yang mudah dipahami dan desain yang informatif. Pengumpulan data profil wilayah, berita, serta fasilitas umum dilakukan secara sistematis agar konten yang ditampilkan akurat dan relevan. Salah satu fitur utama website adalah Jelajah Lekop yang memuat informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Sungai Lekop seperti sekolah, tempat ibadah, puskesmas, posyandu, dan juga informasi mengenai UMKM lokal. Fitur ini bertujuan memudahkan masyarakat maupun pihak luar untuk mengenal Sungai Lekop secara lebih komprehensif. Dengan adanya website ini,
transparansi informasi dan akses publik terhadap data kelurahan dapat meningkat. Setelah proses pengembangan selesai, website dihosting dan dipublishkan secara resmi. Kami kemudian melakukan serah terima kepada pihak kelurahan sebagai bentuk tanggung jawab dan keberlanjutan program. Kami berharap website ini dapat dikelola secara aktif sehingga menjadi media informasi dan berkelanjutan. Program Pojok Literasi atau POLIS sebagai salah satu program pendukung dilaksanakan melalui revitalisasi ruang baca yang telah tersedia di kelurahan. Kegiatan diawali dengan pembersihan ruangan, penyortiran buku berdasarkan kategori dan kelayakan, serta penataan ulang ruang buku secara sistematis. Selain itu, dilakukan penambahan dekorasi edukatif serta pembuatan meja dan lemari tambahan menggunakan bahan daur ulang. Peresmian POLIS dilaksanakan secara semi-formal dengan mengundang pihak kelurahan. Program ini diharapkan dapat mendorong meningkatkan budaya literasi di lingkungan Sungai Lekop. Selanjutnya adalah sosialisasi DSD 011 Bintan Timur. Kami menyampaikan materi bijak menggunakan handphone, di mana fokus pembahasan pada pengelolaan waktu menggunakan handphone, dampak positif dan negatif teknologi, serta pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik maupun sosial. Siswa diajak untuk mengidentifikasi kebiasaan menggunakan gawai sehari-hari, kemudian mendiskusikan potensi seperti resiko kecanduan, penurunan konsentrasi belajar, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia. Disampaikan pula pemanfaatan gawai sebagai sarana belajar seperti penggunaan aplikasi edukatif dan pencarian informasi yang bermanfaat. Di SMP Negeri 4 Bintan Timur sendiri, kami mengangkat tema Sharing Sebelum Sharing dengan tujuan meningkatkan kesadaran kepada para siswa betapa pentingnya untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya ke media sosial. Materi yang kami berikan mencakup tentang pengenalan berita hoaks, terus juga etika dalam bermedia sosial, konsekuensi hukum untuk penyalahgunaan informasi palsu, serta tentang betapa pentingnya untuk menjaga jejak digital. Siswa diberikan contoh kasus nyata untuk dianalisis secara bersama guna melatih kemampuan berpikir secara kritis. Melalui diskusi dan tanya jawab, siswa diajak memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki dampak sosial dan hukum. Diharapkan kegiatan ini dapat membentuk generasi muda yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial. Selanjutnya, program Sahabat Belajar adalah program belajar yang rutin dilakukan di RW 06 Kampung Bina Desa. Fokus utama Sahabat Belajar ini adalah untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dengan metode pembelajaran matematika dan bahasa Inggris di setiap akhir pekan. Tujuan dari Sahabat Belajar ini adalah untuk meningkatkan percaya diri dan akademik serta semangat belajar pada anak-anak. Kami melaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan posyandu yang dipimpin oleh Ibu Kader. Kemudian juga para ibu-ibu posyandu membantu kami dalam mengajarkan tentang tata cara peregistrasian posyandu, kemudian pengelolaan data posyandu, dan cara menimbang dan mengukur tinggi serta berat badan para bayi atau anak-anak yang hadir dan lansia atau juga para ibu hamil yang hadir di kegiatan posyandu. Lalu kami juga ditugaskan untuk mengawasi kegiatan posyandu agar berjalan dengan lancar. Dari adanya kegiatan posyandu ini, kami mengetahui bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sejahtera. Selama KKN, mahasiswa juga diberikan tugas untuk mengikuti piket kelurahan setiap hari kerja secara bergantian. Kegiatan ini ditujukan sebagai bentuk pemahaman sistem administrasi dari pelayanan publik. Selain itu, mahasiswa laki-laki juga ikut serta dalam kegiatan pos ronda sebagai bentuk dukungan keamanan publik. Kemudian kami juga mengikuti beberapa kegiatan gotong royong lintas RW, termasuk pembangunan gapura dan kegiatan kebersihan lingkungan. Keikutsertaan kami dalam kegiatan tahlilan, yasinan, dan kenduri menjadi bentuk penghormatan dalam kegiatan religius dalam masyarakat. Kami juga ikut serta dalam kegiatan pembagian air bersih yang diadakan oleh PMI Bintan dan juga Polsek setempat. Seluruh program kerja KKN Kelurahan Sungai Lekop memberikan pengalaman yang bermakna bagi kami. Kami belajar bahwa suatu keberhasilan program tidak hanya diukur dari output yang dihasilkan, tetapi juga hubungan yang dibangun, dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kami berharap program peningkatan UMKM, pengembangan website, dan peningkatan literasi, serta partisipasi sosial yang telah kami lakukan menjadi suatu yang bermanfaat berkelanjutan. Semoga kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat Sungai Lekop dapat menjadi fondasi kerjasama yang luas di masa depan. Terima kasih kepada seluruh pihak kelurahan dan seluruh masyarakat Sungai Lekop atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah terjalin. Kami kelompok 5, kami pamit.